Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari mau ngajak kamu pilihlah salah satu angka di antara angka 1 hingga angka 5 untuk melihat prediksi keuangannya kamu di bulan Mei 2024 ini ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja. Maka dari itu berbijaksana dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja Pisces. Semoga di sana kamu sudah bisa menentukan angka berapa yang menjadi pilihannya kamu. Ya, terserah mau angka 2 kah, mau angka 3 kah, mau angka 4 kah, terserah. Oke, baik, langsung aja mari bacakan untuk kamu yang memilih angka pertama, angka 1. Begini prediksi keuangannya kamu. Oke, baik. Jadi kalau mari lihat beberapa begini ya. Nampaknya untuk kamu yang saat sekarang masih berketergantungan bantuan finansial dari orang lain gitu ya, atau mungkin kamu selama ini tuh ditanggung-jawabi oleh orang lain untuk urusan finansialnya kamu. Nah, nampaknya orang itu agaknya lumayan enggan ya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dia. Gitu ya. Jadi di sini kamu agak empet-empetan nih dikit. Agak mau kamu tuh nanti pening, mumet kepala, menunggu kapan tanggung jawabnya dia memberikan kamu uang ini tuh bisa dia realisasikan. Gitu. Beberapa barangkali sedang menunggu invoice turun. Ya, kemarin hari sudah ada bisnis, bilangnya bulan 5 invoice-nya akan turun, akan dibayarkan ke kamu, tapi bisa-bisa dianya itu tuh mangkir. Gitu ya, uangnya sudah ada, tapi uangnya itu tuh nggak nyampe ke rekeningnya kamu. Gitu ya. Beberapa yang kamu mungkin lagi pengen banget biar hutang dia ya, ada misalnya beberapa yang kamu memberikan pinjaman bantuan keuangan pada orang lain yang janjinya bulan 5 akan dia lunasi atau akan dia cicil, tapi ternyata walaupun dia punya uang tapi dia tidak mau membayarkan ke kamu gitu ya. Jadi di sini tuh aliran masuk uang yang menjadi hak yang kamu anggap adalah haknya kamu ini tuh tertunda, atau bahkan ya untuk beberapa agak jeleknya di sini tuh bukannya tertunda tapi dia mangkir. Orang itu tuh mangkir. Jadi macet di sini keuangannya kamu. Ya. Agak macet, tidak selancar biasa penghasilannya kamu, pendapatannya kamu. Gitu ya. Suplai keuangannya kamu. Tidak seperti biasa alirannya. Beberapa ini tuh ya macet-macet penghasilan ini nampaknya udah terjadi beberapa bulan belakangan ya. Paling sedikit 1 bulan belakangan, sebelum pun masuk bulan 5, bulan 4 ini tuh kayak udah tersendat-sendat nih uang masuknya kamu gitu kan. Dan hal ini tuh masih terus berkelanjutan untuk di bulan 5 ini gitu. Siapapun yang kamu harapkan membantu kamu atau menunaikan tanggung jawabnya ke kamu ya, orang itu lari dari tanggung jawab gitu. Orang itu tuh menunda untuk bertanggung jawab ke kamu, atau beberapa bahkan ya memutuskan untuk tidak memberikan ke kamu yang menjadi janjinya dia atau yang sudah menjadi ketentuan tanggung jawabnya dia. Dia putuskan, dia nggak mau lagi bertanggung jawab di situ. Itu ya. Tapi ini ada beberapa
kalau kamu sudah mandiri secara finansial, mari lihat memang nampaknya kamu udah sangat-sangat berbijaksana sekali ya tentang keuangannya kamu gitu. Bulan 5 ada beberapa yang rasa-rasanya mari daripada nge-share uangnya kamu untuk seseorang yang nampaknya membutuhkan bantuannya kamu. Nah, di sini tuh mari lihat kamunya agaknya mau ini tuh memutuskan tidak lagi kamu membantu dia. Gitu ya. Jadi ini ada energi pembacaan vice versa, beberapa yang masih berketergantungan atau yang sedang mengharapkan orang lain untuk melegakan kamu soal uang, mereka agaknya mangkir, menghilang. Sehingga itu bikin beban mental dan emosional untuk kamu. Nah, tapi jika kamu benar-benar sudah bisa bertanggung jawab bagi keuangannya kamu sendiri, gitu ya, kamu di situ tuh benar-benar memanfaatkan uang kamu hanya untuk dirinya kamu sendiri tanpa mau peduli tentang kanan kirinya kamu. Mari rasa ya itu tidak salah juga ya, karena itu ya terserahnya kamu kan gitu ya, kamu yang kerja, kamu yang punya penghasilan, mau kamu bagi atau enggak kamu bagi ya, itu kan ya suka-sukanya kamu, berdasarkan kebijaksanaannya kamu ya, mau kasih atau enggak. Nah, intinya begitu ya. Kalau kamu punya duit lumayan banyak, ini bisa nih orang-orang tuh kayaknya banyak berharap nih. Kalau kamu punya rasa empati, kalau kamu punya rasa simpati, mau bermurah hati ya untuk berbagi penghasilannya kamu bagi mereka gitu ya. Tapi ternyata di sini mari rasa kamu bisa agaknya sedikit jadi cuekan gitu ya. Agaknya kamu bisa kurang mau peduli dulu. Kamu mau enjoyin dulu penghasilannya kamu mau nyamankan dulu hidupnya kamu gitu ya. Itu yang mari tangkap. Jadi ini tuh Pisces bagi yang sedang berketergantungan untuk orang lain, ayo tumbuhkan semangat untuk bisa berkreatif ya, mengejar atau menerima karunia dari Tuhan langsung masuk ke kantongnya kamu daripada kamu berharap pada orang lain gitu ya. Tapi memang agak repot ceritanya kalau misalnya ternyata di sini ada yang memilih kartu pertama memang sudah lanjut usia ya Bapak Ibu ya, memang mungkin di situ tuh agak repot mengharapkan anak datang membantu, anak-anak mau berbagi tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan ibu bapak gitu ya. Tapi ternyata di sini tuh mari lihat orang yang diharapkan untuk berbakti nampaknya lagi bersikap acuh, lebih kayak memperdulikan diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Mungkin ya di situ tuh sikap acuh juga kayak mau menstabilkan dulu hidup dia sendiri gitu ya. Masih belum bisa berbagi, masih belum bisa memberi. Nah, begitu ya. Jadi ada yang cemas, kalau nggak Piscesnya yang cemas, ya orang lain dibuat cemas oleh Pisces soal keuangan gitu ya. Oke, baik, itu yang memilih angka nomor 1. Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih angka nomor 2 ya. Oke, keuangan kamu Pisces angka nomor 2 ya. Jadi mari lihat begini, yang memilih angka nomor 2 nampaknya beberapa sedang mau mencoba mencari pinjaman dana gitu ya, atau mungkin mengajukan tawaran untuk kerjasama menghidupkan kembali bisnis yang rasa-rasanya agak goyang belakangan hari gitu ya. Atau ada beberapa yang sudah selama ini tuh punya ide, kok kayaknya ide ini tuh ide yang bisa ngasilin duit lumayan banyak. Jadi nanti beberapa dari Pisces ini agaknya sibuk untuk menawarkan proposal gitu ya, mengajak orang lain untuk berinvestasi gitu ya, atau mungkin di situ tuh bukan seseorang tapi
institusi mungkin gitu ya, bank kali gitu. Jadi di sana tuh nampaknya Pisces berjuang untuk mendapatkan suntikan dana, suntikan modal, dan rasa-rasanya mari perjuangan itu tuh akan berbuah manis untuk di bulan Mei. Ada yang datang menolong, ada yang datang membantu. Nah, beberapa barangkali Pisces yang kayak lagi posisinya, ini energi vice versa ya, ada mungkin beberapa dari Pisces energinya itu tuh agak patah semangat soal keuangan gitu ya, bisnis kok yo mandek gitu, atau mungkin karir rasa-rasanya sedang stuck di situ ya. Nah, ini tuh akan datang angin segar untuk Pisces, tapi mari lihat, bisa-bisa beberapa dari Pisces sudah pun dapat angin segar, mungkin di situ tuh tidak ngeh, di situ tuh bahkan mungkin di sini mau menolak. Nah, makanya mari bilang tuh energinya vice versa. Ya, mau menolak, sudah pun ada orang yang membantu beberapa ini ya. Sudah pun ada datang orang mau membantu, datang orang memberikan tawaran baik, tapi kok kayaknya ingin dilewatkan oleh Pisces dengan begitu saja. Hanya Pisces yang mau membuka diri dan berjuang, itu yang nampaknya agak lega. Ya, benar-benar merasakan angin surga. Beberapa angin surga sudah bertiup di wajah, tapi justru diacuhkan gitu. Ya. Angin surga itu tuh tidak disambut dengan baik. Beberapa seperti ini nih. Mari lihat energi Pisces-nya. Gitu ya. Jadi intinya, seberat apapun hidupnya Pisces yang memilih nomor 2 soal keuangan, seharusnya di bulan Mei ini tuh beban keuangan udah selesai. Gitu loh. Ya, setidaknya melegakan dulu untuk di bulan 5. Hanya saja ya tadi beberapa tidak mau menyambut terima ya, tapi yang berjuang mengejar ini tuh akan mendapatkan. Gitu. Jadi intinya ya, sebenarnya itu tuh tidak ada problem soal money, soal uang, soal bisnis, soal karir. Gitu ya, karir stuck, karir mandek gitu. Ada orang lain dari corporate lain nampaknya di sini tuh bisa datang nawarin, udah deh lu ngelamar aja di perusahaan gua. Nah, kira-kiranya begitu ya. Lu melamar aja di perusahaan gua. Atau di sini ada yang lagi nganggur gitu ya. Yang lagi nganggur ini tuh nanti akan dapat tawaran pekerjaan yang uangnya lumayan. Mari lihat ya, uangnya lumayan. Lumayan enak nih, gitu ya, setidaknya nggak mumet lagi ya, karena nganggur gitu, akan datang tawaran baik. Nah seperti itu ya, dengan janji yang lumayan oke. Atau gini aja, bagi beberapa yang masih nganggur, keluar dari rumah ya, pakai pakaian bagus, coba melamar pekerjaan, atau ya hidupkan komputer, bikin CV yang bagus ya, dilayangkan ke perusahaan-perusahaan mana, nanti akan datang sambutan baik dari mereka. Gitu ya. Bulan 5 adalah bulan yang baik untuk kamu-kamu yang memilih angka nomor 2. Harusnya lega keuangan di bulan 5, atau setidaknya terbit secercah harapan melepaskan Pisces yang memilih angka nomor 2 dari kemelut masalah keuangan ya. Oke, mari akan baca untuk kamu yang memilih angka nomor 3. Bagaimana keuangannya kamu? Oke, jadi di sini tuh mari lihat ya, bulan 5 Pisces. Energi Piscesnya itu tuh yang pemalu, yang tertutup gitu ya, yang banyak milunya, yang sensitifannya, ini tuh dikurang-kurangi aja gitu ya. Di sini bulan 5 adalah bulan yang baik untuk menggarap bisnis dengan bagus, dengan energi maskulin ya, menggarap karir dengan energi maskulin gitu. Jadi di sini tuh akan ada pembayaran bagi Pisces sesuai dengan apa yang dilakukan
oleh Pisces. Nah, di situ ya, makin produktif Pisces, makin terbuka Pisces, makin banyak duitnya Pisces nanti Pisces dapatkan untuk di bulan Mei ini. Gitu. Terlalu sensitif, ini ada beberapa ya. Ini yang berstatus sebagai karyawan, ada beberapa itu tuh rasa-rasanya agak-agak sensitifan. Gitu ya, mungkin kayak gampang banget terpengaruh oleh suasana yang beberapa di sini tuh agak-agak toksik ya, agak-agak toksik di ruang pekerjaan. Nah, sepanjang Pisces bisa melepaskan diri dari tarikan emosional sebab karena sikap rekan kerja dan mau saja fokus kepada yang menjadi tugas dan tanggung jawab, Pisces akan baik-baik saja. Tapi sepanjang Pisces membuka mata, kepo gitu ya, buka mata, buka telinga untuk mendengarkan bisikan-bisikan cerita-cerita gosip gak enak, sepanjang itu pula lah Pisces itu agaknya terus mengalami ketidaknyamanan dalam bekerja. Gitu ya, jadi tidak maksimal, tidak optimal dalam bekerja, sibuk, merasa sedih lah, tersinggung lah, merasa terluka lah. Gitu ya. Atau beberapa bisa agaknya malu-malu, beberapa udah punya kapabilitas untuk dapat tanggung jawab yang lumayan gitu ya, yang bisa pada akhirnya mensupport pertumbuhan karir ya atau pengembangan bisnis, tapi di sini bisa ada agak malu-malunya. Nah, jadi hati-hati, kesempatan baik bisa terlewat ya. Kesempatan baik datang di bulan 5 tapi bisa terlewatkan dengan begitu saja sebab karena ya tadi ada emosi yang malu, emosi yang sedih, emosi yang merasa tidak layak, emosi yang gitu-gitu tuh ya. Dan itu tuh bisa menghambat Pisces betul untuk soal keuangan nanti. Gitu. Jadi di sini kayaknya butuh Pisces itu tuh butuh diajak untuk fokus gitu ya, lepaskan diri dari gunjingan-gunjingan yang nggak perlu gitu, dari drama-drama yang tidak penting gitu. Kadang-kadang mau soalnya Pisces itu tuh ketarik-tarik gitu ya, bukan yang menciptakan drama, orang lain yang menciptakan drama, tapi Pisces bisa ketarik-tarik di sana gitu. Nah, beberapa ini bisa agak lagi bucin-bucin ini. Ya, ada gangguan soal asmara percintaan, mungkin juga itu ceritanya dari rumah tangga gitu ya. Rasa-rasanya agak digeser dulu fokusnya Pisces dari urusan cinta-cintaan, fokus dulu ke pekerjaan, ke bisnis. Gitu ya. Fokus dulu ke keuangan. Bintang Pisces untuk narik keuangan atau janji untuk bisa naik karir, perluasan bisnis, ini tuh lagi bersinar, bintangnya Pisces lagi bersinar gitu, dimanfaatkan dengan baik kesempatan di bulan 5 ini gitu ya. Jadi lepaskan dulu diri dari drama-drama yang gak penting gitu. Bulan 5 adalah batu loncatan, soalnya batu loncatan untuk Pisces di sini itu. Jadi yang misalnya ya bersedih-sedih hati, mestinya ini tuh suamiku yang bertanggung jawab untuk membackup aku dari sisi keuangan. Mari rasa yang drama emosional yang seperti itu juga rasa-rasanya geser dulu lah, dipadamkan saja. Karena energi Pisces yang mari tarik untuk yang memilih nomor 3 ini tuh rezeki badan tuh sudah kuat gitu loh. Rezeki badan itu tuh sudah besar gitu ya. Jadi tanpa harus berketergantungan sama orang lain, walaupun itu suami sendiri, orang tua sendiri misalnya gitu ya. Pisces mau berjuang. Ini Pisces bisa punya penghasilan yang kalau mari bilang ini tuh bisa lebih dari cukup gitu ya. Gitu. Orang-orang yang memilih nomor 3 ini tuh bawaan lahir atau setidaknya
mungkin apa ya di sana ya, planet-planet kah, atau mungkin pengaruh-pengaruh kosmo apa itu ya, kosmik lah gitu ya, itu tuh lagi memberikan dampak baik bagi Pisces gitu ya. Jadi disambut dampak baik itu, diolah dampak baik itu tuh dengan tepat gitu loh ya. Oke, itu aja yang memilih nomor 3. Mari masuk ke untuk membaca Pisces memilih nomor 4. Situasi keuangan Pisces yang memilih nomor 4 ya. Ini nampaknya Mari lagi, walaupun hidupnya Pisces yang memilih nomor 4 ini lagi tidak begitu lega soal keuangan, cuman mau ini tuh kayak menolak kesempatan baik ya. Kalau ini tuh jelas-jelas menolak kesempatan baik. Jadi misalnya gini, lebih condong memilih jadi pengangguran gitu ya, memilih pekerjaan yang tidak tetap gitu daripada mau bekerja yang stabil, yang continue gitu ya. Nah, jadi maksudnya ada beberapa di sini dengan naifnya mau beradaptasi pada situasi keuangan yang tidak lega. Seperti itu. Nah, ada beberapa juga di sini penghasilan lumayan banyak, tapi ini bisa dihambur-hamburkan dengan begitu saja. Gitu ya, keluar uang itu tuh untuk kesenangan yang bukan jangka panjang gitu ya, kesenangan sesaat. Nampaknya bisa agak kurang bijaksana beberapa dari Pisces menanggapi sisi keuangan gitu loh. Datang tawaran baik untuk kestabilan keuangan ditolak gitu. Beberapa ya dengan PD-nya memilih untuk jadi pengangguran dengan hidup bagaimanalah gitu ya. Beberapa yang menolak untuk bertanggung jawab soal finansial sendiri, masih butuh menuntut dari orang lain agar mensuplai, membackup Pisces dari sisi keuangan. Nah, lagi-lagi yang sudah punya penghasilan ini bisa turun uang lumayan banyak ya. Bisnis bisa aja kayaknya income-nya lebih banyak. Atau misalnya karyawan tapi dapat bonus, dapat tips-tips apa gitu ya. Uang itu tuh jangankan ini ya, jangankan untuk memenuhi kebutuhan wajib, ini tuh bisa justru dipakai untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Agak foya-foya di sini ya, agak lose control Pisces soal finansial gitu ya. Di sana. Nah, beberapa yang ingin berinvestasi di bulan 5 ditunda saja niatan untuk investasinya, karena rasa-rasanya investasi yang diharapkan memberikan profit gitu ya, tapi ternyata kok kayaknya nanti itu bisa justru sebagai cikal bakal sumber mumet kepalanya Pisces untuk soal keuangan. Jadi berinvestasi bulan 5 ditunda dulu gitu ya, ditahan dulu, nggak usah yang kayak bersemangat dulu berinvestasi gitu ya, dimasukin aja dulu ke bank atau ya beli emas atau apa gitu ya, daripada ngemodalin gitu lah ya, atau menanam saham misalnya ya di sana. Soalnya kok kayaknya itu nanti bisa jadi penyesalan. Oke, yang untuk foya-foya yang untuk foya-foya tadi tahan diri gitu ya. Ingat masa depan, menabung itu tuh wajib gitu. Atau kalaupun tidak bisa menabung, tapi ini tadi kayak kata Mari,
yang seharusnya menjadi pengeluaran wajib untuk kenyamanan hidup malah tidak ditunaikan, tapi justru membeli atau membuang uang ke hal-hal yang tidak penting gitu ya. Bijaksanalah soal uangnya. Oke, Pisces, itu ya. Kalau misalnya datang ini, karena mau ada datang tawaran baik, udah kamu ikut kerja sama aku aja gitu ya. Nah tapi di situ tuh bisa nggak usah kerja gitu ya, nggak usah kerja aku biar aja kayak gini, ngarepin dari orang tuaku atau ngarepin dari pasanganku gitu ya. Jangan yang seperti itu ya. Hanya investasi soal saham-saham kayak gitu, itu yang mari lihat, tunda dulu, jangan dulu gitu ya. Kalau ada yang tawarin bisnis gitu, tapi sepanjang bisnis itu tuh bisa juga Piscesnya terlibat dalam pengolahannya gitu ya, mainkan. Tapi kalau hanya sekedar letakin duit ke sana terus janjinya bagi profit, nah itu tuh jangan. Misalnya begini, ada tawaran bisnis, kamu jual produk inilah gitu ya, kamu jual produk ini dengan modal sekian, nah itu tuh digarap aja, mau aja gitu ya. Ngasih duit tapi diputar di sana, kamu nggak lihat proses kerjanya seperti apa, menghasilkan duit, menghasilkan profit, nah itu tuh yang jangan ya. Oke, baik, mungkin itu untuk yang memilih nomor 4. Mari masuk membacakan kamu, untuk kamu yang memilih nomor 5. Wah, ini yang memilih nomor 5 ini nih, mari rasa agaknya stuck soal keuangan. Berapa penghasilan kamu terakhir kali di bulan 4 ini, ya sebegitu juga lah nanti untuk di bulan 5. Nah, beberapa mungkin ada yang mengharapkan aliran dana masuk, tapi aliran dana itu tuh rasa-rasanya tidak mengalir ke Pisces gitu ya, tidak cair, tidak turun, karena ini bisa ada kekeliruan ya, ada kesalahan dalam bentuk komunikasi. Misalnya juga berkas-berkasnya ada yang salah gitu ya. Misalnya di sini tuh mengharapkan ada turun invoice dari perusahaan atau dari rekan bisnis gitu. Ada masalah dengan berkas-berkas sehingga uang itu tuh tidak turun gitu ya. Beberapa yang ini misalnya ya mengharapkan biar ada orang yang membayar hutang gitu. Kalau hanya sekedar mengharap tapi tidak datang ngejar-ngejar itu orang ya, kalau Pisces tidak ngejar-ngejar itu orang, maka uang itu tuh tidak akan dia bayarkan. Nah gitu, sedangkan Pisces sudah ngomong, hey bayar hutangnya kamu, selesaikan tanggung jawabnya kamu, misalnya kayak gitu ya. Itu aja pun masih agak alot, masih agak susah untuk didapatkan oleh Pisces. Apalagi kalau Pisces di situ tuh hanya diam-diam saja, berharap dia paham, berharap dia mengerti. Dia tidak akan paham, dia sulit untuk mengerti. Nah, begitu ya. Untuk berkas-berkas ya bagus-bagus dibaca gitu ya. Benar-benar dibaca di situ, soalnya ada kekeliruan yang bisa akhirnya menunda turun invoice bayaran bagi pekerjaan bisnis tadi. Nah kayak gitu ya. Beberapa ya ini tuh kayaknya agak kurang teliti ya. Pisces nanti agak kurang teliti. Ini bisa jadi juga pemotongan gaji gitu ya. Ada pemotongan gaji untuk beberapa. Pemotongan gaji ini tuh bisa agaknya bikin Pisces lumayan bingung. Kok potongannya lumayan banyak ya? Ini tuh karena apa? Nah, itu bisa ya. Jadi tidak bulat seperti perjanjian yang Pisces terima. Bisa terpotong di situ tuh sampai 30, sampai angka 3 ini yang mari lihat ya. 30% kah gitu ya. Lumayan banyak ini. Lumayan banyak ini pemotongannya. Terasa banget sama Pisces. Loh, kok cuma segini sih gitu.
Nah, sana ya beberapa yang kayaknya ada kayak perjanjian, yuk kita garap yuk untuk di bulan 5 bisnis ini, bisnis itu. Tapi ternyata garapan bisnis ini, misalnya ada beberapa launchingnya bulan 5. Tapi launchingnya bulan 5 ini tuh nampaknya tertunda. Gitu ya. Nampaknya tertunda di sana. Nggak jadi launching, entah gara-gara apa, kayaknya regulasi deh ini. Itu ya, miskomunikasi juga bisa di situ. Agaknya memang butuh ketelitian mendengar, berbicara dengan jelas, gitu ya, mencatatkan dengan rapi, bagus gitu. Ya, harus teliti di sini Piscesnya. Gitu ya, harus teliti, harus berani bertanya kalau merasa tidak senang gitu ya. Harus berani untuk mencari jawaban, kok penghasilanku hanya sekian saja, potongannya apa saja. Misalnya begitu ya. Karena kalau Pisces diam, hal seperti ini tuh bisa terjadi berkali-kali di depan sana gitu ya. Jadi bukan hanya kali ini saja, rasa-rasanya ketidakadilan soal pemotongan gaji gitu ya, insentif gitu ya. Nanti ini bisa berkelanjutan di bulan 6, di bulan 7, di bulan 8. Nah, seperti itu. Kalau yang punya rekan kerja, kalau punya rekan bisnis ya, dalam berrekan bisnis ini tuh bisa agak ketemu sama kendala komunikasi, bisa agak slack. Beberapa di sini bisa kayaknya pecah kongsi. Mari lihat ya, yang tadinya dibangun ini bersama bisnisnya, agaknya ribut-ribut di situ, seperti ada pemisahan. Gitu ya. Pisces berpisah dari partner bisnisnya dia. Gitu, sehingga itu cukup mengganggu soal keuangan. Nah, beberapa mungkin ada keinginan untuk merger gitu ya, rasa-rasanya juga kayak penyatuan dua bisnis ini atau dua pelakon bisnis ini rasa-rasanya gagal gitu ya. Lobby-lobbynya Pisces ya, beberapa yang mungkin mengharapkan tender bisa dimenangkan, nampaknya di situ tuh ada lebih mungkin Pisces tidak dapat tender itu gitu ya di sana. Jadi aliran uang yang diharapkan mengalir mulus ini nampaknya tersendat, terhenti, bahkan beberapa terputus. Oke ya. Sudah, mari bacakan angka 1 hingga angka 5. Semoga yang bagus-bagus kita doakan mewujud nyata, yang agaknya kurang oke dijadikan saja sebagai warning ya. Oke, sampai ketemu di reading Mari yang berikutnya.